Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita mau membuat video etika profesi bab 7 software development yang saya sendiri sebagai apa? Pemateri pertama. Jadi bab bab 7 software development ini ada yang pertama ini ada kualitas perangkat lunak atau software quality. Kualitas bukan hanya sekedar program yang berjalan, tapi mencakup standar-standar tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada reliability atau keandalan. Nah, jadi itu kemampuan perangkat lunak untuk menjalankan fungsi yang diminta tanpa kegagalan dalam jangka waktu tertentu. Terus security atau keamanan, ketahanan sistem terhadap akses yang tidak sah dan perlindungan data di dalamnya. Terus juga ada main maintainability, kemudahan pemeliharaan, kemudahan dalam memperbaiki kesalahan atau melakukan pembaruan di masa mendatang. Terus ada usability atau kegunaan. Nah, ini seberapa mudah dan efisien penggunaan dapat menggunakan perangkat lunak tersebut. Terus ada portability atau portabilitas, kemampuan perangkat lunak untuk berjalan di berbagai lingkungan atau platform yang berbeda. Yang kedua ada metodologi pengembangan atau development metodologi. Untuk mencapai perangkat lunak yang berkualitas diperlukan metode kerja yang sistematis, yaitu ada SDLC, Software Development Life Cycle. Terus yang kedua ada waterfall, ketiga ada eh, agile, keempat ada DevOps, terus yang terakhir ada quality assurance atau QA. Yang ketiga di sini ada tanggung jawab hukum atau legal liability. Pengembang dan perusahaan memiliki konsekuensi hukum terkait produk yang mereka buat, yaitu produk liability itu tanggung jawab produsen atas kerugian atau cedera yang disebabkan oleh penduduk yang cacat. Terus negligensi, kelalaian, kegagalan dalam memberikan standar perawatan yang wajar dalam proses pengembangan yang menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Terus ada breach of warranty, pelanggaran jaminan. Jadi dia itu kegagalan produk untuk memenuhi janji atau spesifikasi yang telah dinyatakan secara tersurat maupun tersirat. Yang terakhir ada keempat etika profesional, profesional etik. Poin terakhir ini menekankan pada karakter dan moralitas seorang pengembang perangkat lunak. Dia itu ada dueker, melakukan upaya maksimal dan berhati-hati dalam bekerja demi kepentingan klien dan publik. Terus ada honesty, kejujuran, terbuka mengenai kemampuan produk, biaya, dan resiko yang ada. Terus ada akuntabilitas, bertanggung jawab penuh atas kerja keras dan keputusan yang diambil selama proses pengembangan. Terus yang terakhir ada integritas, memegang teguh prinsip moral dan profesionalisme dalam situasi apapun, termasuk menolak praktik-praktik yang tidak etis. Next slide. Nah, di sini ada pendahuluan. Nah, bagian pembuka yang memberikan konteks awal mengenai keterkaitan antara pengembangan perangkat lunak dan etika dalam dunia TI. Terus yang kedua ada importance of software quality. Ini membahas mengenai kualitas perangkat lunak sangat penting, mencakup aspek seperti keandalan, keamanan, dan kegunaan yang telah disebutkan pada materi sebelumnya. Yang ketiga ada software product liability, menjelaskan aspek hukum di mana pengembang
atau perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan produk perangkat lunak mereka. Terus yang keempat ada software development metodologis dan QA. Pemaparan tentang berbagai kerangka kerja pengembangan yang pentingnya penjaminan kualitas untuk meminimalkan resiko kesalahan. Terus yang kelima ada capability maturity model integration CMMI, penjelasan mengenai model standar industri yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dalam suatu organisasi. Terus ada safety critical system, topik khusus mengenai sistem perangkat lunak yang jika gagal dapat mengakibatkan bahaya fisik serius, kematian atau kerusakan lingkungan yang besar. Terus selanjutnya ada quality standar. Di ini ada ISO 9001 standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Terus ada FMEA metode sistematis untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam desain atau proses sebelum kegagalan tersebut benar-benar terjadi. Terus selanjutnya ada etika responsibilities of software development. Ini nih membahas kewajiban moral pengembang termasuk kejujuran dalam melaporkan progres, menjaga integritas data dan memprioritaskan kepentingan publik di atas keuntungan semata. Terus yang kedelapan ada summary dan discussion, ringkasan dari seluruh materi yang telah dibahas serta sesi tanya jawab untuk diskusi interaktif mengenai topik tersebut. Yang kesembilan ada konteks Indonesia, penjelasan tambahan mengenai bagaimana standar kualitas hukum, tanggung jawab produk, dan etika profesi diterapkan secara spesifik dalam regulasi. Terus next slide. Oke. Nah, di sini ada uh, every piece of code carries an ethical weight. Jadi ini nih yang pertama ini ada pentingnya etika dalam pengembangan perangkat lunak. Etika bukan sekedar teori melainkan panduan praktis untuk tanggung jawab terhadap dampak sosial. Jadi kita menyadari bahwa perangkat lunak dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja dan hidup. Terus ada kepercayaan publik terhadap teknologi, memastikan masyarakat merasa aman menggunakan teknologi karena pengembangannya bekerja dengan jujur dan transparan. Terus ada perlindungan pengguna. Nah, ini mencegah terjadi eksploitasi data, diskriminasi algoritma dan kerugian finansial bagi pengguna. Terus yang kedua ada relevansi di Indonesia. Implementasi etika TI di Indonesia sangat krusial mengingat percepatan adopsi teknologi nasional. Nah, transformasi digital pemerintahan, etika diperlukan untuk memastikan layanan publik digital seperti e-government berjalan adil dan tanpa penyalahgunaan wewenang. Terus ada regulasi data UU PDP 2022, kepatuhan etis terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP tahun 2022, kepatuhan etis menjadi standar wajib bagi setiap pengembang di Indonesia. Terus ada keamanan cyber, infrastruktur kritis, melindungi sektor vital seperti perbankan, energi, dan transportasi dari ancaman cyber yang dapat melumpuhkan negara. Oke, baik, segitu aja dari saya. Mungkin eh, next slide akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Robi. Baik, di sini saya akan melanjutkan uh, pada the importance of software quality gitu ya. Pada slide ini kita membahas bagaimana sebuah perangkat lunak dikembangkan secara sistematis dan bagaimana kualitasnya uh, dijaga
agar aman, andal, dan layak digunakan gitu ya. Oh, sebentar. Di sini ada makna kualitas perangkat lunak ya. Yang pertama reliability gitu. What? Gimana Robi? Nah, bisa tolong dilanjutkan dulu, Rehan. Oke, next berikutnya akan dibacakan oleh Rehan. Eh, Bisa on ya, cam. ya, di sini saya akan menjelaskan tentang the importance of software quality, yaitu makna, dampak kegagalan, dan konteks di Indonesia. Jadi, makna kualitas perangkat lunak yaitu yang pertama ada namanya reliability, yang kedua ada maintainability dan juga portability, habis itu security dan usability. Jadi inilah makna kualitas dari perangkat lunak, yaitu reliability, yaitu untuk aman, dan habis itu maintainability, yaitu pembaruan, portability itu kestabilan, dan security itu untuk keamanan terhadap perangkat lunak tersebut. Dan juga di sini ada dampak kegagalan global, yaitu yang pertama ada namanya TREADS 25, yaitu radioterapi yang berlebih menyebabkan kematian pasien. Nah, habis itu ada kenaik capital crash, yaitu kehilangan 440 juta dalam 40 menit. Jadi kenaik capital crash itu yaitu dampak kegagalan global. Jadi dia bisa merugikan sangat banyak dalam hitungan menit yang sangat signifikan. Dan juga itu ada Ariane 5, yaitu kegagalan peluncuran roket senilai 370 juta, yaitu salah satu contoh dari dampak kegagalan global. Dan juga di sini ada konteks Indonesia, yaitu peduli lindungi, yaitu isu privacy data pengguna. Jadi di mana dalam ini kita itu harus menjaga isu privacy data kita atau data pengguna kita. Dan juga di sini ada My Pertamina, yaitu gangguan sistem digital BBM. Nah, jadi My Pertamina juga ini pernah mengalami gangguan sistem digitalisasi dalam BBM-nya. Dan juga di sini yaitu ada kebocoran data. Kebocoran data ini yaitu dalam pemerintah, yaitu seperti EKTP. Dan juga dalam software-software lain, yaitu seperti Tokopedia, itu dia pernah mengalami kebocoran data. Dan juga ada di Podik, yaitu mengalami kebocoran data. Dan juga di sini ada sistem e-government, yaitu tidak responsif saat puncak.
Nah, jadi disinilah salah satu kegagalan yang terdapat di Indonesia, yaitu yang pertama ada Peduli Lindungi, dan juga ada My Pertamina, habis itu ada kebocoran data, dan juga sistem e-government. Nah, boleh selanjutnya? Nah, di mana dalam slide yang ini, yaitu software produk liability. Nah, jadi dasar hukum dan implementasi implikasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada namanya pengertian produk liability, yaitu tanggung jawab hukum produsen atau penjual atas kerusakan atau cenderung yang disebabkan oleh produk mereka. Jadi apabila suatu perusahaan itu ada penjualan yang kerusakan dalam penjualannya atau cedera yang disebabkan oleh produk mereka, maka mereka di situ akan bertanggung jawab secara hukum dan juga akan memberikan kompensasi terhadap atau karyawan yang cedera atau suatu orang yang menerima kerusakan dalam pengiriman barangnya. Dan 4 dasar hukumnya yaitu yang pertama ada namanya strict liability, di mana strict liability ini yaitu tanggung jawab tanpa perlu bukti kelalaian. Jadi di mana dia akan tanggung jawab tanpa perlu bukti-bukti atau tidak memperlibat orang yang dirugikan. Dan juga di sini ada breach of warranty, yaitu pelanggaran janji kualitas produk. Jadi apabila ada produk yang rusak ataupun yang tidak bisa layak dipakai, maka perusahaan akan menjanjikan kualitas produk yang sudah dibenarkan atau yang sudah siap digunakan begitu. Dan juga di sini ada namanya negligence, yaitu kegagalan memenuhi standar. Dan juga di sini ada misrepresentation, yaitu pernyataan palsu atau menyesatkan. Ya, inilah salah satu dari 4 dasar hukum yang kita pegang. Dan di sini juga dalam konteks Indonesia, yaitu regulasinya terkait yang pertama ada UU ITE pasal 30 sampai 33, yang dimana di sini yaitu akses ilegal, habis itu ada gangguan sistem, dan juga ada manipulasi data. Dan di mana dalam isi UU ITE pasal 30 sampai 33, yaitu yang pertama dia itu adanya isi pertama akses ilegal, di mana dalam akses ini tidak boleh masuk begitu. Dan juga di sini ada gangguan sistem. Apabila ada gangguan sistem, maka perusahaan itu akan bertanggung jawab, dan juga di sini tidak boleh memanipulasi data. Dan juga di sini ada UU PDP pasal 39 sampai 46, yaitu kita begitu atau oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut yang akan bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut. Dan kasus kebocoran data yaitu seperti di Indonesia ini yaitu EKTP. EKTP yaitu data 230 juta warga bocor dan dijual online. Nah, jadi di mana dalam kasus EKTP ini, maka pemerintah itu harus menerapkan lagi keamanannya supaya dia lebih aman agar tidak terulang lagi kebocorannya, dan pemerintah juga akan bertanggung jawab atas kebocoran EKTP tersebut. Dan juga di sini ada Tokopedia, di mana Tokopedia ini itu ada 15 juta data pengguna bocor di dark web, maka Tokopedia tersebut harus bertanggung jawab atas kebocoran datanya tersebut, dan juga dia pasti akan mengalami kerugian karena datanya sempat dicuri dan dia akan bertanggung jawab. Dan juga di sini ada Dipodik, di mana Dipodik ini yaitu data 400 juta siswa dan guru terpapar. Jadi dalam Dipodik ini data 40 juta siswa dan guru terpapar, itu sangat berbahaya karena data tersebut bisa disalahgunakan. Nah, di sini juga ada privacy data dan juga keamanan cyber dan tanggung jawab.
Jadi itulah 3 poin yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu mengembalikan privasi data, dan juga harus memperketat lagi keamanan cybernya, dan juga yang ketiga itu dia harus tanggung jawab. Dan slide selanjutnya. Nah, di mana dalam slide yang ini yaitu software development methodologies NQA, yaitu atau SDLC, metodologi dan tanggung jawab moral. Di mana software development lifestyle yaitu pertama ada namanya planning, habis itu analisis, habis itu design, habis itu development, habis itu testing. Jadi di mana software development lifestyle ini dia betul pertama dia akan memplankan dulu apa proyek yang mereka akan buat, dan mereka akan menganalisis lagi sumber-sumber masalah, habis itu solusinya apa begitu. Dan juga setelah mereka menganalisis, maka mereka akan mendesain proyek yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, habis itu setelah mendesain dan akan membuat proyek yang sudah melewati 3 tahap, yaitu planning, analisis, dan desain, dan yang terakhir yaitu uji softwarenya tersebut begitu. Dan metodologi yang paling populer yaitu yang pertama ada waterfall. Apa sih waterfall? Jadi waterfall itu yaitu pendekatan berurutan dengan fase-fase yang terstruktur seperti dokumentasi lengkap, habis itu kurang fleksibel. Nah, jadi dalam waterfall ini kita akan mendekatkan berurutan dengan fase-fase yang terstruktur gitu. Jadi kita mau buat apa, habis itu masalahnya apa, dan lain-lain gitu. Dan juga di sini ada namanya agile, di mana agile ini yaitu pengembangan iteratif dengan siklus pendek atau fleksibel dan adaptif, habis itu kolaborasi yang tinggi. Dan juga di sini ada DevOps, yaitu integrasi pengembangan dari operasi atau CI atau CD otomatis development yang cepat begitu. Jadi inilah metodologi populer yang sering digunakan, yaitu pertama ada waterfall, habis itu ada agile, dan juga ada DevOps. Nah, habis itu di sini juga ada namanya quality assurance, yaitu tanggung jawab moral dan profesional. Yang pertama yaitu ada kepatuhan standar, yaitu memastikan software memenuhi kriteria kualitas. Jadi apabila dia tidak memenuhi kriteria tersebut, maka standar itu tidak terpenuhi, maka dia tidak mematuhkan, dan maka akan terjadinya tindakan yang tidak profesional gitu. Dan juga di sini ada pengujian menyeluruh, yaitu identifikasi bug sebelum rilis. Jadi sebelum dirilis maka akan dicek bug-bugnya, apakah ada yang ngebug dalam software yang mereka buat. Apabila ada bug, maka mereka akan memperbaikinya lagi, nyampe benar-benar bug itu hilang, maka boleh dirilis. Dan juga apabila bug itu masih ada dan tetap dirilis, maka akan terjadinya kebocoran data yang seperti yang ada di eKTP, habis itu Tokopedia, dan juga masalah-masalah lainnya begitu. Dan juga di sini ada dokumentasi QA, di mana dokumentasi QA ini yaitu bukti tanggung jawab profesional begitu. Jadi apabila ada kebocoran atau ada bug yang terjadi dalam perusahaannya begitu, maka tanggung jawab itu akan menjadi salah satu hal yang paling prioritas bagi dia begitu. Dan juga di sini ada keamanan data, pastinya yaitu untuk melindungi informasi pengguna. Itu salah satu hak tanggung jawab moral dan profesional bagi development atau pembuat software lainnya, yaitu melindungi informasi dalam pengguna gitu. Dan juga di sini konteks Indonesia, yaitu yang pertama ada praktik QA di BUMN seperti Telkom, PLN, BRI dengan proses formal. Dan juga di sini ada startup digital seperti Gojek, Tokopedia, dan pendekatan agile lainnya. Dan juga di sini ada ISO atau IEC atau
ya 27001, yaitu sertifikasi keamanan informasi. Dan seperti itulah software development methodologis dan QA dalam penggunaan kita. Ini kalau boleh tahu rekan-rekan, saya satu slide lagi atau sudah ini? Mungkin tadi Robi ada yang kurang atau yang belum, jadi bisa dilanjutkan Robi. Baik, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini kepada rekan saya, yaitu Robi Alaili. Dengannya saya persilahkan untuk mengambil materi saya ini. Baik, mungkin kayaknya rekan kita Robi Alaili dia mengalami gangguan Sinyal ya. jaringan mungkin. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Tidak, dia sudah Udah kembali ya. sudah kembali. Baik, saya akan melanjutkan di sini untuk slide ke-7 ya. Mana tadi? Di sini ya. Nah, yaitu safety critical system and quality standard gitu ya. Lalu di sini ada sistem kritis keselamatan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa safety critical system adalah sistem yang kegagalannya dapat menyebabkan cedera serius gitu ya. Lalu kematian manusia atau kerusakan lingkungan lainnya gitu. Artinya, kesalahan software di sistem ini tidak bisa ditoleransi seperti bug aplikasi biasa gitu ya. Lalu kita lihat contoh global di sini NASA Mars Climate Orbiter, yaitu kegagalan terjadi karena kesalahan konversi satuan metrik dan imperial. Kesalahan yang tampak sepele ini menyebabkan wahana hancur dan kerugian sekitar 327 juta dolar gitu ya. Lalu yang kedua ada Mesterak 25, yaitu mesin radioterapi yang mengalami bug software sehingga memberikan dosis radiasi berlebih, menyebabkan beberapa pasien meninggal dunia. Dua kasus ini menunjukkan bahwa bug software bisa berdampak fatal, bukan hanya kerugian teknis gitu ya. Lalu ada konteks di Indonesia, yaitu sistem kritis juga banyak digunakan seperti sistem lalu lintas atau ATCS, SIM online, dan sistem transformasi publik. Lalu ada sistem peringatan dini bencana seperti BMKG dan Inateus untuk tsunami dan gempa gitu ya. Jika sistem ini gagal, dampaknya langsung ke keselamatan masyarakat luas gitu ya. Lalu ada standar kualitas ISO 9001 gitu. Pada bagian ini menjelaskan yaitu standar internasional untuk manajemen mutu. ISO 9001 menekankan 3 hal utama, yaitu fokus pada pelanggan, software harus benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna gitu, bukan hanya selesai dibuat langsung divisualisasikan gitu ya. Lalu ada proses terstruktur, yaitu semua proses harus terdokumentasi dan memiliki standar operasional yang jelas gitu. Lalu ada peningkatan berkelanjutan menggunakan siklus PDCA atau Plan Do Check Act untuk evaluasi dan perbaikan terus-menerus. ISO 9001 penting agar kualitas software konsisten, bukan tergantung individu tertentu gitu. Lalu ada FMEA, yaitu Failure Mode and Effect Analysis. Di sini ada tahapan-tahapan FMEA, meliputi yang pertama identifikasi, yaitu menentukan potensi kegagalan. Lalu ada analisis, menilai dampak kegagalan. Lalu ada prioritas, menentukan risiko paling kritis.
lalu ada tindakan, menetapkan langkah pencegahan, lalu ada evaluasi, meninjau efektivitas solusi gitu. FMEA juga banyak diterapkan pada aplikasi perbankan digital, lalu ada sistem transaksi keuangan, lalu ada sistem keselamatan publik gitu ya. Tujuannya adalah memastikan keamanan, standar, dan analisis risiko dilakukan secara sistematis. Oke. Lalu ada ethical responsibilities of software developer. Yang pertama ada prinsip etika dasar gitu ya. Eh, yang pertama di sini ada dua care. Developer harus berhati-hati dalam merancang dan mengimplementasikan software gitu. Pengujian menyeluruh sebelum rilis adalah kewajiban moral. Lalu ada honesty. Developer harus jujur mengenai keterbatasan sistem dan risiko. Tidak boleh menyesatkan pengguna dengan klaim berlebihan gitu ya. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas berarti developer bertanggung jawab atas dampak sosial software yang dibuat, eh, meliputi perlindungan data dan privasi pengguna. Lalu ada perbaikan kesalahan dan kerentanan. Lalu ada dokumentasi yang jelas dan lengkap. Nilai utamanya adalah profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia, etika software terlihat pada proyek pemerintah, tanggung jawab etis dalam e-government, dan sistem publik ya. Lalu ada open source, etika berbagi kode dan kontribusi komunitas gitu. Lalu ada budaya kerja TI, nilai profesionalisme dan amanah dalam industri TI gitu ya. Lalu ada keamanan cyber, perlindungan infrastruktur kritis nasional. Lalu ada pendidikan, pengembangan kurikulum etika TI di perguruan tinggi. Semua ini didukung oleh regulasi seperti UU ITE, UU PDP, dan peran BSSN. Oke, kita ke summary dan discussion. Konsep utama bab, kualitas perangkat lunak atau reliability, security, maintainability. Lalu ada metodologi pengembangan atau SDLC, Agile, DevOps, dan QA. Lalu ada sistem kritis dan standar kualitas. Lalu ada CMMI sebagai model pematangan proses. Lalu ada etika profesional developer. Lalu ada konteks regulasi dan praktik di Indonesia. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan. Apa tanggung jawab etis pengembangan saat software mereka menyebabkan kerugian publik gitu ya. Lalu yang kedua, mengapa dokumentasi QA termasuk kewajiban moral? Lalu yang ketiga, bagaimana kebijakan UU PDP mengubah cara software dikembangkan di Indonesia? Nah, itu bisa dijawab nanti. Baik, mungkin segini saja presentasi dari saya. Saya Eh, kembalikan ke pemateri satu. udah semua ya kita ya. Baik, Oke. mungkin dari saya sendiri udah juga ya cukup ya. Jadi bisa kita akhiri. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.